Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita akan membahas tentang perkembangan pemikiran tasawuf dalam Islam. Berbicara tentang tasawuf adalah berbicara tentang alaqah yang ada pada diri seseorang. Maka setiap orang ketika dia telah hidup, maka alaqah tersebut sudah ada pada dirinya. Karena di dalam tubuh manusia itu ada 5 tempat, yang itu ada qalbun, ada ruh, ada sir, ada khafi, dan ada khafa. Jadi kelima tempat tersebut adalah inti daripada pengendalian diri seseorang manusia. Karena di dalam 5 tempat tersebut ada unsur baiknya dan ada unsur buruknya. Ketika seseorang melatih riyadhah batiniyah, melatih batin untuk menundukkan semua sifat buruk yang ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan hasil, yaitu menonjolnya sifat baik yang ada pada diri orang tersebut. Maka pada dasarnya kehidupan spiritual merupakan fase di mana manusia berotasi pada eksistensi dirinya. Jadi seorang manusia yang ada kehidupan spiritualnya, maka ketika itu dia telah mencari di mana baiknya dan di mana buruknya. Letak fokus dimensi spiritual seseorang seperti yang saya telah jelaskan tadi, yaitu terletak pada nafs, pada diri seseorang, pada ruh, pada qalbun, sehingga terjadilah titik tumpu sasaran dari kontemplasi tersebut. Maka ini dikenal dengan asketisme. Kehidupan asketis tidak akan dapat dipisahkan daripada literatur dalam tradisi Islam, di mana terdapat banyak-banyak dalil daripada Al-Quran dan hadis yang kita jumpai tentang seseorang itu lebih mengutamakan kehidupan kebaikannya daripada kehidupan keburukan yang ada pada dirinya. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul azabu walahum yunsarun. Yang artinya adalah mereka-mereka orang-orang yang senantiasa membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Orang-orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia meninggalkan kebahagiaan akhirat. Orang-orang yang berjalan pada jalan keburukan untuk mendapatkan kemegahan dunia meninggalkan kenikmatan akhirat. Ini di dalam ayat ini adalah adanya suatu kepentingan jiwa yang ada pada diri seseorang. Maka seolah orang tersebut menganggap bahwa hayatad dunia, kehidupan dunia itu seolah-olah lebih bermanfaat, lebih abadi, lebih meyakinkan bagi orang tersebut, sehingga dia berani menjualnya dengan kehidupan akhirat. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fatamma wajhullah
Innallaha wasi'un alim. Dari barat, dari timur sampai dengan ke barat, itu semua adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa'ainama tuwallu, kemanapun kamu menghadap, disitulah zat Allah. Maknanya apa? Apakah zat Allah bertempat? Tidak. Zat Allah adalah zat yang wajib wujud, yang laisa kamitslihi syai'un, yang mumasalah lil hawadis. Intinya apa? Dimanapun kita berada, maka dianjurkan kepada kita untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghadap Allah adalah ketika seseorang mengatakan usalli fardal maghribi, kalau salat maghrib. Maka ketika itu dia telah berhadapan dengan Allah, berdialog dengan Allah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya apa? Ingin mencari ketenangan daripada diri seseorang. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 54, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yukhafuna lawmata laim. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, may yartadda minkum an dinihi, siapa saja yang murtad daripada kamu tentang agama, fasawfa ya'tillah biqaumi yuhibbunahum, kelak Allah akan mendatangkan satu kaum dan dia mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Rasa cinta, rasa zuk, rasa khusyuk adalah rasa ketenangan yang ada dalam diri seseorang. Orang yang senantiasa mengatakan bahwa ia mencintai Allah dari perbuatannya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika itu dia telah menumbuhkan rasa sufinya dalam dirinya. Kemudian dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhazzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Ingatlah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan apa yang telah dikerjakannya daripada kebaikan ataupun keburukan yang ia kerjakan, dan dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Maka di dalam ayat ini dijelaskan tentang bahwa sikap spiritual seseorang, sikap agama seseorang ingin mendapatkan kedamaian,
ingin mendapatkan kebaikan, sehingga pada hari yang ketika semua amalan kebaikan, semua amalan keburukan diwajibkan mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Berharap bahwa hari itu jauh-jauh yang akan datang ataupun tidak akan pernah terjadi. Ini rasanya bahwa seseorang tersebut ingin merasakan sesuatu yang nikmat, ingin merasakan sesuatu yang damai. Kemudian dalam Al-Quran surat Al-Qaf ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Jadi sesungguhnya telah kami jadikan akan manusia dan kami mengetahui apa yang membuat dia bimbang, bisikan-bisikan yang ada di hatinya. Ini dalam ayat ini menjelaskan bahwa di dalam diri manusia itu ada rasa. Tuwaswisu bihi nafsuh. Rasa. Kemudian sebagai salah satu dimensi keagamaan yang muncul di tengah agama dan peradaban lainnya adalah sufisme. Dalam Islam juga tidak luput dari keterpengaruhan tersebut. Jadi sufisme, sufi, tasawuf adalah tidak akan pernah terlepas hadirnya disebabkan dengan adanya agama dan peradaban. Karena orang-orang terdahulu juga akan mencari konsep ketuhanan. Maka intinya apa? Dia akan mencari kedamaian. Mulai daripada konsep-konsep ketuhanan Neoplatonisme Yunani sampai tradisi gnostik dan asketik yang berkembang di agama-agama Yahudi, Nasrani, Zoroaster, Hindu dan sebagainya. Mereka juga ingin mencari kedamaian dengan cara mereka. Ingin mencari kelembutan dengan cara mereka. Ingin mencari ketenangan hati dengan cara mereka. Kemudian dengan dominasi warna Islam, sufisme berkembang. Jadi sebelum Islam, memang mereka tidak mengenal kata sufisme. Tetapi mereka tetap ingin mencari kedamaian, mencari rasa cinta. Sejak dekade akhir abad 2 Hijriah, sufisme sudah populer di kalangan masyarakat di kawasan dunia Islam. Ini merupakan sebagai perkembangan lanjutan dari gaya beragama para zahid dan abid, kesalehan yang mengelompok di serambi Masjid Madinah ketika itu. Sebagaimana dijelaskan oleh Abi Bakar Muhammad Ishaq Al-Kalabazi di dalam kitabnya Al-Tasawuf li Al-Mazhab. Jadi sejak saat itu, dengan lahirnya para abid-abid, dengan lahirnya orang-orang yang zahid, maka ketika itu sudah mulai dikenal nama sufisme, sudah populer. Orang yang sangat zahid, orang yang abid, ibadatnya kuat, oh dia itu orang sufi, dia itu orang yang zahid,
dia itu orang yang tidak mencintai dunia, dan lain sebagainya. Kemudian pada periode ini sudah mulai berkembang perbincangan tentang pada derajat fana dan ijtihad. Jadi periode akhir abad 2 Hijriah, sebahagian orang telah membicarakan tentang fana, telah membicarakan tentang ittihad. Maka ketika itu lahirlah penulis-penulis tasawuf terkemuka pada saat itu, seperti Al-Muhasibi, yaitu sekitar tahun 234 Hijriah. Al-Haraj sekitar tahun 277 Hijriah. Dan Al-Junaid Al-Baghdadi sekitar pada tahun 297 Hijriah. Ini fase pertama Islam. Kemudian fase yang selanjutnya adalah fase Yunani. Neoplatonisme dibangun oleh Plotinus, yaitu pada tahun 204 sampai dengan 70 sebelum Masehi, yang merupakan filosof besar fase terakhir Yunani. Neoplatonisme merupakan rangkaian terakhir dari fase Helenisme Romawi, yaitu suatu fase pengulangan ajaran Yunani yang lama. Jadi aliran ini masih berkisar pada filsafat Yunani yang teramu dalam mistik. Nah, ada mistik. Mistik ketika itu dikenal dengan nama tasawuf timur, dan juga digabung dengan berbagai aliran-aliran yang mendukung. Mencari kedamaian dalam tatanan hidup seseorang ketika itu, adanya ramuan-ramuan dalam mistik, ya, walaupun tidak dikenal secara langsung dengan tasawuf timur, karena ramuan-ramuan mistik maka ketika itu dinamakan dengan tasawuf timur. Ini sebagaimana termaktub dalam Wikipedia. Kemudian fase Arab pra-Islam. Bangsa Arab hanya memiliki ahli-ahli hikmah dan sebahagian ahli syair yang memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, mendorong menuju keutamaan dan menjauhkan diri dari kerendahan yang terkenal pada zaman mereka, sebagaimana yang dijelaskan oleh Haji Ahmad Mustafa. Jadi bangsa Arab ketika itu, walau Islam belum ada, tetapi mereka memiliki ahli-ahli hikmah dan ahli-ahli syair. Yang ahli-ahli hikmah tersebut juga ahli-ahli syair mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Artinya apa? Kebaikan yang menurut mereka ketika itu dan kemungkaran yang menurut mereka ketika itu. Hanya untuk kedamaian hidup. Hanya untuk kedamaian hati. Mereka juga mencari kedamaian. Ini fase pra-Islam. Kemudian dalam fase Islam, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa kata sufisme itu sudah dikenal sejak tahun 2 Hijriah, yaitu dengan adanya para zahid dan abid. Para zahid dan para abid ketika itu dia beribadah di serambi Masjid Madinah. Maka orang-orang yang abid, ahli ibadah ketika itu, orang-orang yang zahid, yang zuhud, yang terpelihara, yang menjauhkan diri daripada keindahan, kemegahan dunia, mereka adalah simbol daripada para sufisme ketika itu. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abi Bakar Muhammad Ishaq
Al-Kalabazi. Kemudian yang menjadi tokoh populer dalam kelompok ini adalah ada Hasan Al-Basri, yaitu pada tahun 110 Hijriah. Ajaran yang dibawa oleh Hasan Al-Basri adalah ajaran al-zuhud, al-khauf dan ar-raja. Zuhud, orang-orang yang menjauh daripada kemegahan dunia. Khauf, merasa takut ketika dirinya tidak mampu menjadi hamba. Raja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba pilihan satu saat di akhirat. Juga adanya tokoh lain yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah yang wafat pada tahun 185 Hijriah. Ajaran yang dibawa oleh Rabi'ah Al-Adawiyah adalah ajaran Al-Mahabbah serta Ma'ruf Al-Kharqi. Pada tahun 200 Hijrah dengan konsep asyuq, merasa lezat. Jadi al-mahabbah yang dipelopori oleh Rabi'ah Al-Adawiyah adalah sebagai bentuk rasa cintanya kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyuq yang dipelopori oleh Ma'ruf Al-Kharqi juga sebagai rasa rasa nikmatnya ketika beribadah kepada Allah. Kemudian Haris Al-Muhasibi yang wafat pada tahun 234 Hijriah. Ini konsep yang dibawanya adalah Ihya Asar Al-Salaf. Katanya ini dipelopori oleh orang Syiah. Kemudian Zul Annan Al-Misri yang wafat pada tahun 245 Hijriah dengan konsep metodologi spiritual menuju Allah, yakni Al-Maqamat, yang secara paralel berjalan dengan bersama Al-Hal yang bersifat psikognostik. Jadi Zul Annan Al-Misri tentang riadah yang dilakukan untuk mencapai makamat tersebut. Sehingga ketika seseorang telah menetap pada satu makam, naik kepada makam yang lain sampai dengan makam seterusnya, maka ketika itu akan mendapat bonus, yaitu al-hal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Surri As-Saqati yang wafat pada tahun 253 Hijriah, yaitu yang mempelopori ajaran uzlah, karena beliau ketika itu ingin keluar daripada radikalisme kaum Khawarij. Uzlah, menyendiri. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami yang wafat pada tahun 260 Hijriah, melangkah lebih maju dengan doktrin al-ittihad melalui al-fana. Bagaimana seseorang sampainya kepada al-ittihad melalui jalur seseorang tersebut al-fana. Ini mulut beliau. Kemudian Al-Haraj yang wafat pada tahun 277 Hijriah dengan konsep al-hulul. Kemudian selanjutnya ada tokoh yaitu Al-Junaid Al-Baghdadi, wafat pada tahun 297 Hijriah dengan konsep syariah, tarikat dan hakikat untuk mencapai ma'rifah. Junaid Al-Baghdadi, syariah, tarikat dan hakikat tidak terlepas, terbungkus dalam satu bungkus untuk mencapai ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Ghazali pada tahun wafatnya 503 Hijriah dengan konsep al-ma'rifah juga. Ibnu Arabi wafat pada tahun 638 Hijriah
dengan konsep al-ma'rifah wahdatul wujud. Berbeda dengan ma'rifah al-Ghazali. Maka inilah tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tasawuf dari masa ke masa yang kemudian berkembang sampai dengan sekarang ada pengikutnya. Tentang mana yang benar, mana yang hak, jalur mana yang harus kita tempuh. Maka di sini pemateri menjelaskan kita menganut sebagaimana konsep tasawufnya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dan sebagaimana tasawufnya Imam Al-Ghazali. Jadi pemateri hanya merekom dua. Konsep tasawuf Imam Al-Ghazali, yaitu dengan konsep ma'rifahnya. Kemudian konsep tasawuf Imam Al-Junaid Al-Baghdadi dengan konsep syariah, tarikah dan hakikat untuk mencapai ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk alam dan seluruhnya. Karena orang sufi tersebut adalah orang yang senantiasa memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempersoalkan sebab dan musabab. Kenapa begini, kenapa begitu? Dia hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugasnya adalah memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab.